Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Windy Saida Amalia dengan NIM 2100018432 Prodi Informatika. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang perjalanan hidup saya sampai seperti sekarang dan rencana kedepannya apa. Nah, dimulai tuh dari zaman SD. Zaman SD ya seperti zaman SD semua orang, dimana SD itu kan masih senang bermain. Nah, saya juga merasakan itu. Nah, kalau pengalamannya ya nggak terlalu banyak, tapi itu ada dua pengalaman yang banget masih inget tuh. Waktu kelas 2 tuh. Nah, saya tuh ngikutin teman yang ngerjain tugas. Itu pertama kali ngerasain tuh dipukul pakai penggaris. Oke, pengalaman dipukul dengan penggaris kita tinggalin dulu, lanjut ke pengalaman berikutnya adalah pengalaman pertama kali saya mengikuti Olimpiade Matematika. Saya mengikuti Olimpiade tersebut di kelas 5 SD, itu antar sekolah, Olimpiade Matematika antar sekolah. Itu dari sekolah saya ada 4 orang, kemudian diseleksi lagi nih, dan alhamdulillahnya saya yang terpilih menjadi utusan untuk utusan sekolah di Olimpiade tersebut. Alhamdulillah saya bersyukur banget saya mendapat juara 2, walaupun gak melanjut untuk Olimpiade antar kabupaten, tapi saya sudah bersyukur mendapatkan juara 2 walaupun agak ada rasa sedikit kecewa gitu. Tapi orang tua saya dan guru yang membimbing saya selalu menguatkan saya untuk tetap bersyukur untuk sudah mendapatkan juara 2, karena itu sudah bagus untuk anak SD. Kita beranjak ke pengalaman SMP, di mana SMP ini saya udah jauh dari orang tua karena saya memilih buat pondok. Tapi pondok saya ini bukan yang bener-bener pondok banget, bukan, tapi dia lebih ke modern. Jadi kalau saya tuh nyebutnya pesantren modern. Itu tuh ada kejadian yang saya inget banget tiba-tiba nih, dimana masih pagi yang cerah gitu, belum sampai pintu kelas gitu, tiba-tiba guru saya manggil. Saya tuh disuruh buat jadi utusan sekolah, buat jadi ikut Olimpiade Geografi. Karena kan yang adik kelas saya yang ingin ikut Olimpiade Geografi tiba-tiba mengundurkan diri. Nah itu kan saya kan bingung nih, ya gimana ya, belum ada persiapan apa-apa, tapi kita udah disuruh buat ikut Olimpiade. Tapi dengan menguatkan hati saya dan saya meyakinkan diri saya kalau saya mampu, akhirnya saya pergi ke tempat Olimpiade tersebut. Tapi tempat Olimpiade tersebut ada kejadian lagi nih, kayak saya dan guru saya tuh mau registrasi ulang. Dia udah kelas 3 SMP, jadi kalau semisal dia lolos, dia lanjut ke Jakarta, nanti UN-nya dia ketinggalan. Nah, yaudah nih, dengan hati kecewa, saya balik ke sekolah dan belajar seperti biasa. Itu saya SMP itu pertama kali percobaan UN berbasis komputer, UNBK. Oke, kemudian lanjut ke pengalaman SMA. SMA nih saya nggak ngerasain 3 tahun, bener-bener 3 tahun belajar di sekolah, enggak. Karena saya tuh di angkatan saya mengalami dampak pandemi COVID, di mana sekolah saya mengeluarkan peraturan buat belajar di rumah. Itu dari kelas 11 semester 2 itu saya udah ngalamin belajar di rumah. Dan belajar di rumah itu bukan gampang, nggak segampang yang mereka pikir, kayak orang-orang pikir gitu, nggak seenak yang mereka pikir. Karena kalau menurut saya nih, guru ngasih materi, tapi mereka kan nggak leluasa gitu ngasih materinya, dan kita itu kayak ya cuma dapat segitu doang, kayak mau paham mau enggak guru kan nggak peduli gitu. Yang penting guru nih udah memberikan materi sesuai dengan RPP mereka, sedangkan murid-murid ini nggak paham gitu. Dari semua teman-teman yang saya tanya yang belajar daring nih di rumah tuh, mereka juga pada nggak paham. Secara logika nih, kita belajar tatap muka aja nggak paham, belum tentu nyangkut di otak, apalagi kita belajar secara daring. Ya udah, tapi ya mau gimana lagi kan, itu udah emang
pemerintah udah ngajuin buat kita nggak boleh keluar dari rumah karena lagi COVID tuh lagi tinggi-tinggi banget, dan sekolah juga menganjurkan untuk belajar di rumah karena kan kita sekolah juga nggak mau ngambil resiko gitu, kita buat belajar tatap muka tapi nanti banyak yang kena gitu. Di waktu pandemi itu waktu kosong saya tuh biasa buat ngebantu orang tua membuat kue karena emang itu hobi saya, dan saya mengikuti olimpiade nasional. Ada 2 olimpiade, yaitu olimpiade biologi dan olimpiade kimia. Nah di olimpiade biologi ini memang bukan rezeki saya buat lolos, jadi saya kalah. Tapi di olimpiade kebumian alhamdulillahnya saya lulus, saya juara 3. Saya mengikuti olimpiade bukan dari sekolah, tapi emang saya mendaftar sendiri. Nah, di masa pandemi juga saya menamatkan sekolah saya SMA tahun 2021 kemarin dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya kuliah nih. Tapi kan untuk menuju kuliah nih banyak cara tuh. Kayak ada yang coba SNM, SBM, SKD kedinasan, mandiri dan yang lain-lainnya gitu. Dan saya berkesempatan buat ikut SBM dan jadi SKD kedinasan sama mandiri. Nah di SBM belum rezeki saya buat lulus. Nah saya coba buat ikut kedinasan. Dan Allah juga belum ngasih rezeki buat saya lulus. Dan saya coba lagi buat mandiri. Itu di mandiri itu saya udah memang benar-benar harapan terakhir saya buat lulus, karena setiap siswa SMA pasti pengen banget nih kuliah di negeri. Nah di masa keputusasaan saya nih, orang tua saya yang menguatkan saya, mana dia tuh orang tua saya pernah ngomong kayak, kamu tuh sukses bukan dari kampus negeri, kamu tuh sukses itu bisa dari mana aja, karena sukses tuh bukan mandang dari kampus negeri atau kampus swasta. Nah karena setelah mendengar itu, saya bangkit dari masa keputusasaan saya dan mencoba semua jalur kuliah yang buka. Nah kebetulan tuh UAD masih buka, makanya saya daftar nih ke situ dengan jurusan informatika. Nah setelah di informatika ini saya udah ngejalanin setahun di jurusan ini, ya seperti jurusan yang lainnya tuh nggak ada yang mudah, jurusan kuliah tuh nggak ada yang mudah. Jadi ya di sini saya jalani sebisa saya. Dan dari perjalanan hidup saya tuh saya lebih belajar untuk buat lebih bersyukur, dan sukses tuh bukan datang dari kamu kampus apa, kamu negeri atau swasta, bukan. Dan saya tuh lebih bisa menerima keadaan, karena apa yang menurut saya tuh gak baik atau yang nggak senang saya jalanin, tapi menurut Allah kan emang itu udah yang terbaik, karena kan Allah punya cerita yang lebih baik daripada cerita kita sendiri. Nah karena menurut saya nih, orang yang kuliah sambil kerja tuh kayak hebat banget, ya nggak sih? Kayak ya Allah kok bisa ya mereka gitu kerja dapat uang sendiri dengan hasil keringat mereka sendiri tanpa membebani orang tua, dan bahkan mereka tuh kayak bisa ngebantuin keuangan orang tua gitu. Dan saya itu emang plan saya ke depannya. Kemudian buat pendidikan, saya niat kalau Allah masih mau ngasih rezeki buat saya, masih memberikan umur yang panjang, saya tuh mau lanjutin S2 ke luar negeri, mengambil beasiswa ke Turki. Dan buat kerjaan, saya tuh pengen buat perusahaan sendiri, dimana saya jadi CEO-nya, dan saya membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang banyak, karena kita tahu ya sekarang tuh lapangan kerja tuh sedikit banget, kayak banyak orang yang pengangguran karena lapangan kerja yang sudah semakin menyempit. Jadi ilustrasi ke depan tuh yang pertama tuh saya mau ikut pelatihan komputer untuk mengasah skill saya di informatika. Yang kedua itu pengen jadi freelance influencer biar kuliah sambil kerja. Yang ketiga buat lanjutin S2 ke luar negeri dengan beasiswa. Dan yang keempat bisa buat perusahaan sendiri supaya buat orang-orang yang pengangguran bisa dapat kerjaan di perusahaan saya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya nih kita udah di penghujung video, jadi buat yang udah nonton terima kasih banyak.
Jika ada kurangnya mohon maaf, jika ada lebihnya ambil aja karena saya orangnya yang ikhlas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman.